koalisi yang mempunyai keuntungan politik yang sangat strategis. Jadi apabila nanti Prabowo Hatta ini menang dengan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, maka program-program tersebut insya Allah akan didukung dengan mudah oleh parlemen. Nah, kalau kita berkaca kepada koalisi gemuk sekarang, mengapa tidak efektif? Banyak yang keluar, banyak yang meninggalkan komitmen. Itu karena ketika koalisi ini dibangun tidak secara bersama-sama. Jadi patut saya akuin koalisi sekarang ini adalah kawin paksa. Kalau yang sekarang ini adalah kita duduk bersama-sama, menciptakan platform bersama, sehingga visi misi yang saya bacakan tadi adalah kolaborasi program-program yang dijanjikan oleh 6 partai politik kepada rakyat. Rasanya tanpa bermaksud mendahului kehendak zaman, pisah di tengah jalan itu kecil kemungkinannya untuk terjadi karena persamaan platform sudah dibangun, berbeda dengan koalisi yang terjadi sekarang ini. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sederhana. Tadi Mas Tantowi dan Mas Anies, itu 2 orang, memberi 3 kata kunci tentang Prabowo Subianto dan tentang Jokowi. Saya persilakan. Gak ada yang ingat. Tadi Mas Anies beri 3 kata. Silakan Mas, langsung berdiri. Prabowo. Yang pertama, kaya, ganteng, single. Ya, benar berarti. Nanti dikasih buku jejak para pemimpinnya. Dengan siapa? Eko. Ya, terima kasih. Wajahnya merakyat, sederhana, dan pintar menarik hati rakyat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja saya mengapresiasi kesediaan bapak-bapak sekalian untuk datang sini dan berbagi informasi tentang visi misi. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir di sini dan lebih luas lagi kalau ini dipublikasikan. Visi misi yang disampaikan mudah-mudahan nanti bisa menjadi preferensi ya, bisa menjadi referensi bagi kita untuk membuat pilihan. Saya ingin pertama selain menanggapi tadi ya, mengapresiasi tadi juga ada beberapa hal yang mungkin perlu dicatat bahwa dari kubu Pak Prabowo, Mas Tantowi ini tadi menyatakan tadi tentang visinya dengan cukup jelas ya, terkait dengan berdaulat, bermartabat, adil, makmur dan sejahtera. Tetapi yang mungkin yang mungkin menimbulkan pertanyaan adalah tadi terutama tentang martabat bagi saya Pak, karena visi misi yang nyatakan tadi menginginkan supaya Indonesia bisa meningkatkan martabatnya yang saat ini dirasakan mungkin oleh tim itu cenderung menurun ya, sehingga ada gangguan di sana sini gitu. Nah cuma yang menimbulkan pertanyaan adalah dalam persepsi tim Bapak ini, apakah martabat itu lebih banyak terkait dengan apakah kesejahteraan atau kekuatan ya, militer atau hal lainnya, misalnya terkait dengan sistem ya, demokrasi ya, keunggulan dalam penjaminan HAM, pemerintahan yang baik, yang bersih, seperti itu. Nah ini yang barangkali dalam banyak diskusi tidak diungkapkan sebenarnya bagaimana caranya untuk menciptakan martabat yang kuat, itu yang pertama. Yang kedua Pak, untuk tim Pak Prabowo ini adalah ketika dinyatakan tadi dalam diskusi yang ditanyakan oleh Pak Hanta Yuda itu tentang koalisi yang Bapak bilang bukan koalisi kawin paksa, tapi koalisi bersama begitu ya, dalam istilah Bapak. Yang menimbulkan pertanyaan bagi saya adalah bahwa ketika dinyatakan bahwa koalisi bersama ini itu cenderung lebih diharapkan paling tidak lebih kuat ya, kemudian di dalam perjalanan ke depan diharapkan tidak mengalami perpecahan, itu sekaligus
barangkali yang menempatkan konsep ini itu berbeda dari konsep koalisinya yang disampaikan oleh Pak Anies, yaitu bahwa ini akan berjalan terus sampai akhir. Dengan demikian itu menempatkan Bapak pada posisi untuk barangkali barangkali ya, ini secara implisit itu tidak merangkul koalisi tim sebelah gitu Pak. Ya mungkin ini saya ingin yang butuh penjelasan gitu Pak, kurang lebih. Ya mungkin yang lain juga sama ya, apakah akan seperti itu atau bagaimana? Itu yang pertama untuk tim Pak Prabowo, ya, Mas Tantowi. Kemudian langsung, oke. Untuk Pak Anies, saya juga ada beberapa hal. Ya. Sekali lagi saya mengapresiasi visinya ya, terkait dengan orientasinya pada pembangunan manusia. Ini pertanyaan saya yang pertama, atau yang menimbulkan pertanyaan bagi saya yang pertama adalah bahwa kalau misalnya mahasiswa di sini kan di tingkat pertama sudah diajarkan ya, bahwa misalnya faktor produksi di dalam membangun negara atau membangun sebuah institusi atau perusahaan seperti itu manusia hanya salah satu faktor Pak. Ada banyak faktor lain, sistem, kemudian manajemen, ya, kemudian teknologi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orientasinya hanya pada manusia, mungkin perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam praktiknya ya biasanya di mana-mana itu faktor lain itu juga cukup penting Pak. Nah kemudian yang kedua Pak Anies, nah ini Bapak mengatakan bahwa koalisi Pilpres itu berbeda dengan koalisi pada saat pemerintahan. Ya. Dalam arti mungkin kubu Bapak Jokowi JK itu bersedia untuk merangkul seluruh partai, seluruh kekuatan politik yang ada di dalam parlemen untuk nanti kemudian bersama-sama ya secara dinamis barangkali menjalankan pembangunan, menjalankan demokrasi, menjalankan pemerintahan yang efektif. Nah, tapi pertanyaannya mungkin apakah ini konsisten Pak dengan kecenderungan sikap Pak Jokowi di dalam berbagai kampanye yang mengatakan bahwa Pak Jokowi enggan ya untuk menjalankan politik transaksional seperti itu Pak. Pak Medi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sekarang berbicara martabat, kemudian kita berbicara mengenai kedaulatan. Bangsa kita, negara kita, suka atau tidak suka, 5 tahun belakangan ini sering sekali dilecehkan oleh negara-negara kecil. Negara yang 10 tahun yang lalu itu takut sama Indonesia. Siapa mereka? Malaysia, Singapura, Australia. Apa sumber ini semua? 3 hal, saudara-saudara sekalian. Satu negara dihormati, disegani oleh negara lain apabila 1. Ekonominya kuat, 2. Pertahanannya kuat, dan 3. Pemimpin yang tegas. Insya Allah, kalau Prabowo Hatta terpilih, 3 hal ini bisa kita penuhi. Sehingga martabat, wibawa kita sebagai bangsa besar tidak lagi dipermainkan oleh negara-negara kecil tersebut. Kami selalu mengatakan pembangunan kesejahteraan yang di dalamnya adalah pembangunan ekonomi itu menyangkut banyak hal, termasuk di dalamnya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia bagaimana kami lakukan? Adalah dengan penguatan sektor pendidikan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Medi tadi. Penguatan sektor manusia saja tidak akan membuat negara kita dihormati oleh bangsa lain. Bangsa kita harus menjadi bangsa kaya, sehingga kita tidak perlu mengekspor tenaga-tenaga kerja yang bekerja pada sektor domestik yang rentan terhadap penghinaan, yang rentan terhadap penyiksaan. Kami tidak akan menghalangi ekspor tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang akan kita kirim adalah tenaga kerja profesional yang bekerja pada bidang-bidang terhormat dan baik, rumah sakit, hotel, hospitality industri, dan seterusnya. Tidak lagi kita bekerja pada sektor-sektor rumah tangga yang rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak adil.
Kemudian ekonomi kerakyatan itu artinya apa? Seluruh konsep sistem ekonomi kita akan berpihak kepada rakyat. Akan banyak bank-bank nanti yang berbeda dengan bank-bank sekarang. Di zaman kami berkuasa nanti, insya Allah akan ada bank nelayan, akan ada bank petani, akan ada bank pengusaha kecil. Banyak yang bertanya, Pak Tantowi, itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Lah kita yang berkuasa, presidennya kita, parlemennya mayoritas kita. Semua undang-undang yang tidak pro rakyat kita amandemen, kita ganti dengan undang-undang yang pro rakyat. Itulah gunanya pemerintah yang kuat. Kemudian pertahanan, ini faktor penting untuk membuat bangsa kita dihormati. Yang namanya Australia, Malaysia, Singapura, kenapa mereka nggak takut? Dia tahu isi perut kita, dia tahu kita punya panser berapa, dia tahu kita punya pesawat terbang berapa, ya, berapa skuadron, berapa yang mogok, dia tahu. Dia tahu berapa kekuatan militer kita, hanya 500.000 untuk menjaga wilayah sebesar Indonesia. Dia tahu menghancurkan Indonesia itu hanya butuh 2 kali 24 jam. Ya, dia tahu Sukhoi kita tidak dilengkapi dengan peluru. Dia tahu Sukhoi kita cuma bisa terbang, suaranya kencang, tapi nggak bisa nembak. Tapi kalau kita punya Sukhoi banyak, kita punya panser banyak, ya, kita punya militer yang banyak, kita punya militer yang sejahtera sehingga tidak takut untuk turun di medan laga. Ngeri Singapura itu, Malaysia takut sama kita, ya kan? Nah, inilah cerminan dari bangsa yang besar. Ketiga, pemimpin kita itu harus tegas. Kalau pemimpin kita peletai-peletoy, ya, kemudian ngomong nggak berani lihat orang, ya, belum lagi kemampuan bahasa asing yang kurang, susah. Saudara-saudara sekalian, ketika presiden terpilih nanti, ya, ada 3 konferensi tingkat tinggi: KTT ASEAN, KTT G20, dan KTT APEC. Dalam sesi-sesi KTT itu, saya ini sering ikut karena Komisi 1, ya. Ada sesi Pak Anies yang namanya retreat. Retreat itu adalah kepala negara berbicara dengan kepala negara. Tidak ada menteri luar negeri, tidak ada penterjemah. Nah, terus kita bertanya, pakai bahasa apa ya kira-kira nanti di situ? Ketika dia harus berbicara mengenai kedaulatan dan harus berbicara mengenai ambasador ekonomi yang menjual seluruh potensi ekonomi yang kita punya. Terima kasih Pak Medi. Nanti Pak Medi akan memberi tanggapan, tapi kita akan beri kesempatan yang sama kepada Bapak Anies Baswedan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Medi. Saya persilakan Mas Anies. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pertanyaan tadi. Kalau manusianya saya tidak cukup, tentu saya berdiri di atas sini, Hanta Tantowi, Anda bisa duduk di situ bukan karena apa-apa, tapi karena Anda terdidik, saya terdidik. Kalau nggak, saya nggak berdiri di tempat ini. Peluang yang terbuka karena Anda sehat dan terdidik beda sekali dengan yang tak sehat dan tak terdidik. Hari ini yang berpendidikan tinggi di Indonesia hanya 6% dari seluruh penduduk Indonesia. Produk dengan nilai tambah macam apa yang bisa dilakukan jika hanya 6%? Ini impor. Kamera itu impor. Proyektor ini impor. Saya nggak ngecek mereknya nih, tapi udah pasti impor. Okay. Ini barang-barang semua impor. Kenapa? Karena penduduk kita. Jadi ketika dikatakan membangun ekonomi dan bicaranya sumber daya alam, maka lihat kutukan negara yang penuh sumber daya alam. Seluruh anggota OIC, Organisasi Konferensi Islam, seluruhnya 57 negara, di jumlah GDP-nya total hanya 79% satu negara tanpa minyak, tanpa tambang, tanpa gas, namanya Jepang. Tapi yang dimiliki Jepang apa? Kekuatan pada manusia. Jadi manusia penting sekali, mendasar, tapi bukan semua urusan diselesaikan dengan manusia. Nah, kalau saya melihat fokus ini penting. Kenapa saya pilih untuk mendukung Pak Jokowi JK? Karena fokus pada kekuatan manusia. Kemudian yang kedua adalah bicara mengenai infrastruktur pembangunannya. Di sini tegas sekali Pak Jokowi melihat
reformasi birokrasi menjadi sangat penting. Hari ini pemerintahan kita menjadi salah satu sumber masalah, baik itu yang sifatnya pelayanan maupun yang sifatnya pembangunan. Dua aspek ini punya masalah besar. Jika kita tidak mereform birokrasi kita, maka siapapun yang terpilih sebagai bupati, gubernur, presiden, dia akan berhadapan dengan mesin pemerintahan yang tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Karena itu sangat penting sekali melakukan reformasi di aspek ini. Dan ini aspek yang sudah terlewatkan dalam perjalanan 15 tahun terakhir ini. Kalau kita fokus pada infrastrukturnya juga, apalagi pembangunan ekonomi, nah sekalian Pak Jokowi JK menggariskan pembangunan infrastruktur itu ada aspek infrastruktur energi, ada infrastruktur transportasi, ada infrastruktur komunikasi. Dan begitu bicara transportasi, Pak Jokowi sering menyebut istilahnya tol laut karena orientasinya adalah menggabungkan Indonesia. Kita beruntung ada Pertamina yang Anda datang ke pompa bensin manapun juga harganya sama. Tapi kalau Anda beli barang lain, apakah semen, apakah motor di tempat lain di luar Pulau Jawa, Anda akan menyaksikan perbedaan harga yang luar biasa. Kalau itu tidak dibereskan, kewibawaan kita di mata dunia nothing. Membereskan dalam negeri aja nggak ada, nggak bisa. Bagaimana kita bicara internasional? Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa, Indonesia dari Sangihe sampai Rote, dari Aceh sampai Papua. Kesejahteraan di seluruh tempat karena pemerintah fokus pada infrastruktur yang benar, yaitu manusia dan penopangnya, akan buat kita punya kewibawaan yang luar biasa di mata dunia. Singapura dicatat oleh dunia kenapa? Karena membereskan dalam negerinya dengan benar. Korea Selatan dihormati dunia kenapa? Karena membereskan dalam negerinya dengan benar. Tapi yang saya khawatirkan dari sisi lain adalah mercusuar. Nampak mempesona di luar, tapi di dalamnya kosong. Dan saudara sekalian, 53% penduduk Indonesia hari ini SD ke bawah. Tega kita. 10 tahun ke depan hanya terus seperti ini, tidak bisa lagi. Itu jawaban saya yang pertama. Kemudian yang kedua, soal transaksional tadi. Sebenarnya bukan ke transaksional, justru saya melihat dalam prakteknya kebijakan itu sangat tergantung polisinya. Di situ akan sangat ditentukan dukungan tidaknya. Jadi bukan justru transaksi dengan posisi-posisi, sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak ke arah sana. Tapi tiap polisi beda-beda. Dan saya ingin garis bawahi adalah soal pemimpin, terus sekalian. Buat Anda semua yang mau menentukan pilihan, perlu kita pemimpin yang hatinya bersama rakyat. Hatinya bersama rakyat, pikirannya bersama rakyat. Dan bicara ketegasan jangan berdasarkan iklan, tapi bicara ketegasan berdasarkan bukti. Kenapa saya begitu? Jadi ketika Anda katakan Pak Jokowi tegas, sebutkan 3 kebijakan dia tegas. Pak Prabowo tegas, tunjukkan 3 kebijakan dia tegas. Kalau Anda bisa sebutkan itu dan tunjukkan tegas, maka bisa memilih dengan rasional. Terima kasih. Pemimpin, kemudian kekuatan ekonomi dan kekuatan militer, ini juga perlu citra dalam pembangunan pemerintahan, Pak. Pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga dalam penjaminan hukum, Pak. Karena ini dalam komunitas internasional itu nilai seperti demokrasi, ya, kemudian HAM, ya, dan sebagainya ini kelihatannya cukup dipandang penting, ya. Kebanyakan intervensi misalnya dilakukan oleh negara-negara lain atas dasar manusia dan sebagainya, itu juga penilaian atas kemampuan institusi tadi seperti itu. Itu tanggapan saya untuk Pak Tan. Pemerintahan Prabowo Hatta ini belum berkuasa, Pak Medi. Jadi tidak bisa dikritik. Belum ada catatan apa-apa. Yang kita jual ini adalah janji, komitmen kita kepada rakyat Indonesia. Kalau sebelahnya Pak Anies itu sedang berkuasa, sedang memimpin DKI, walaupun cuti dengan segala permasalahannya. Jadi menurut saya temuan BPK itu yang dibacakan di rapat paripurna DPRD itu beban berat yang harus dijawab sejelas-jelasnya. Jika tidak, itu akan menjadi sapu kotor
yang akan membebani pemerintahan berikutnya. Kalau kita tidak ada, Pak Prabowo udah 16 tahun keluar dari pemerintahan, kemudian Pak Hatta udah berhenti menjadi menteri. Jadi kita mulai dengan sapu bersih, janji kita adalah seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, permasalahan marwah wibawa bangsa ini sifatnya urgent. Kita tidak mau lagi bangsa dan negara ini dilecehkan oleh bangsa lain. Kita harus ada, we are proud to be Indonesia. Dimanapun kita berada, saya bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Menurut saya begini, jangan terlalu struktural. Skill dari aktornya mempengaruhi sekali. Jadi siapa yang melakukan negosiasi itu menentukan sekali keberhasilan proses. Dan di sini ada namanya Yusuf Kala, one of the best negotiator di Indonesia hari ini. Jadi adanya Pak JK, jangankan itu, tahun 2004 saja jumlah suaranya cuma persentase amat kecil, bukan? Kalau bicara koalisi, tapi apa yang terjadi? Bisa mendapatkan dukungan dari DPR untuk keputusan-keputusan yang berat sekalipun, termasuk misalnya pengurangan waktu itu, bicara pengurangan subsidi, luar biasa berat, tapi itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya bukan hanya struktur, tapi juga aktor itu penting. Nah, ini neo-institutionalism ini, kalau di ilmu politik gitu. Jadi kita lihat ada faktor itu yang tidak kalah penting. Plus, ini baru. Jadi banyak hal yang dikritik oleh Pak Prabowo itu benar tentang perekonomian kita, dan itu adalah tanggung jawab Menko Perekonomian dari mulai 2009 sampai 2014, dan itu benar. Jadi saudara sekalian, kritiknya Pak Prabowo itu valid semua kritiknya itu, dan saya rasa pertanyaannya justru why another 5 years, it's enough, karena itu carikan pada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dan seperti Pak Medi, saya mengapresiasi kesempatan ini di mana mahasiswa bisa bertemu dengan tim ses, meskipun tidak capresnya langsung atau wacapres, tapi tim sesnya bisa setidak-tidaknya merepresentasikan apa yang akan menjadi gawenya pemerintahan mereka jika terpilih.